Halo para budak korporat kesayangan Anabul. Pernah nggak sih kalian udah siapin makanan paling mahal yang iklannya bilang bisa bikin bulu selembut sutra? Pas disajiin, si bos besar di rumah cuman ngendus dikit, terus pergi sambil pasang muka jijik, seolah-olah kita baru aja nawarin dia racun tikus. Rasanya pengen bilang, maaf yang mulia, hamba salah apa? Kalian pasti mikir, dasar kucing pemilih, manja banget. Tapi, tunggu dulu, yakin dia cuma pemilih? Gimana kalau penolakan itu adalah cara dia bilang, "Woi, makanan ini bikin perutku meledak dan kulitku gatal." Nah, di video ini, kita akan bongkar tuntas tanda-tanda kalau kucing kalian itu sebenarnya bukan pemilih, tapi lagi menderita alergi makanan. Siap jadi detektif untuk Anabul? Yuk, kita mulai! Oh iya, tulis dulu di kolom komentar, siapa nama bos besar berbulu di rumah kalian? Sebelum kita masuk ke daftar gejala, kita perlu paham dulu sedikit ilmu perkucingan. Kucing, sang predator mini yang agung, pada dasarnya adalah karnivora obligat. Artinya, sistem pencernaan mereka dirancang khusus untuk mengolah protein hewani. Perut mereka itu ibarat mesin Formula 1, super canggih, tapi juga super sensitif. Nenek moyang mereka di padang gurun makan tikus, burung dan kadal, bukan gandum, jagung, atau pewarna buatan rasa salmon. Jadi, ketika makanan modern penuh dengan bahan-bahan yang aneh bagi sistem purba mereka, kadang perutnya langsung demo. Mereka bukan sengaja mau nyusahin kita, tapi biologis mereka emang beda. Memahami ini adalah langkah pertama untuk tahu kenapa kadang mereka bereaksi aneh terhadap makanan yang kita kira enak dan sehat. Ini bukan soal selera, tapi soal sains di dalam perut mungil mereka. Tanda pertama dan paling umum, masalah kulit yang nggak kelar-kelar. Kucing Anda garuk-garuk terus, terutama di area kepala, leher, dan telinga, atau mungkin Anda menemukan ada koreng, benjolan kecil-kecil kayak jerawat, atau bahkan area botak karena dijilatin terus-menerus. Banyak dari kita langsung mikir, wah kutuan nih. Kita kasih obat kutu, kita mandiin, tapi kok gatalnya nggak hilang-hilang. Nah, inilah alarm pertama. Alergi makanan seringkali bermanifestasi lewat kulit. Sistem imun mereka menganggap protein tertentu dalam makanan sebagai musuh, lalu melancarkan serangan yang menyebabkan peradangan. Peradangan inilah yang bikin kulit jadi super gatal dan nggak nyaman. Jadi kalau si Anabul udah kayak lagi nge-DJ di lehernya sendiri sepanjang hari, padahal udah bebas kutu, coba deh mulai curiga sama isi mangkuk makannya. Ini bukan kebiasaan, ini teriakan minta tolong dari kulitnya. Lanjut ke tanda kedua, yang sering banget disalahartikan. Masalah pencernaan kronis. Muntah dan diare sesekali mungkin wajar, apalagi kalau si kucing baru aja makan cicak atau iseng ngunyah tanaman hias. Tapi kalau muntah atau diarenya jadi rutinitas mingguan atau bahkan harian, itu jelas nggak normal. Coba perhatikan, apakah dia sering muntah nggak lama setelah makan? Apakah kotorannya sering lembek atau cair? Atau malah dia sering kentut dengan bau yang, ya, bisa merusak lapisan ozon? Ini bukan berarti dia nggak sopan. Ini adalah tanda besar bahwa sistem pencernaannya menolak keras sesuatu yang dia makan. Perutnya mengalami peradangan, mirip seperti orang yang alergi udang terus makan seafood. Rasanya nggak enak banget. Kucing yang pemilih mungkin akan menolak makanan, tapi dia nggak akan rutin mengeluarkannya lagi dengan cara yang tidak menyenangkan. Jadi, kalau kamar mandi atau karpet Anda jadi saksi bisu penderitaannya, fix. Ini bukan soal selera. Tanda ketiga ini agak licik dan sering nggak kita sadari hubungannya dengan makanan. Infeksi telinga yang berulang. Kucing Anda sering goyang-goyangin kepala kayak lagi dengerin musik metal, atau sering garuk-garuk telinga sampai lecet. Coba deh intip dan cium telinganya. Kalau Anda lihat ada banyak kotoran hitam atau coklat yang lengket dan baunya apek, kemungkinan besar itu infeksi jamur atau bakteri. Anda bawa ke dokter, dikasih obat tetes, sembuh. Sebulan lagi kumat lagi, bawa ke dokter lagi, sembuh, lalu kumat lagi. Siklus setan ini seringkali akarnya ada di mangkuk makanan. Alergi makanan bisa menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, termasuk di dalam saluran telinga. Lingkungan yang meradang ini jadi tempat berkembang biak yang sempurna untuk jamur dan bakteri. Jadi, dokter hewan bisa saja mengobati infeksinya. Tapi kalau bahan bakar peradangannya, yaitu alergen dari makanan, nggak dihentikan, ya infeksi itu akan terus kembali. Ini bukan karena telinganya kotor, tapi karena mesin di dalam tubuhnya lagi korslet.
Sekarang kita bedah soal si kucing pemilih yang asli. Gimana sih bedanya? Kucing pemilih sejati itu ibarat kritikus kuliner bintang 5 yang super sombong. Dia akan menolak makanan karena teksturnya nggak pas, suhunya kurang hangat, atau mungkin karena mangkoknya kemarin dicuci pakai sabun yang wanginya beda. Penolakannya murni berdasarkan preferensi. Dia akan endus-endus, mungkin coba jilat sedikit, lalu pergi dengan angkuh tanpa drama. Yang paling penting, kucing pemilih tidak menunjukkan gejala fisik. Dia nggak akan garuk-garuk sampai botak, nggak akan muntah-muntah, dan telinganya bersih-bersih aja. Dia cuman nggak suka makanannya. Titik. Mungkin besok, kalau Anda sajikan makanan yang sama, dia malah makan dengan lahap. Kenapa? Karena dia kucing, dan logika mereka di luar nalar kita. Jadi kuncinya adalah, kalau penolakan makanan disertai gejala fisik, itu bukan pemilih, itu masalah medis. Kalau cuma drama tanpa gejala, selamat, Anda punya diva di rumah. Tanda keempat yang sering terlewatkan adalah kaki yang gatal dan bengkak. Pernah lihat kucing Anda gigit-gigit atau jilatin telapak kakinya secara obsesif? Sampai-sampai bulu di area itu menipis atau warnanya jadi kemerahan karena air liur. Kita mungkin mikir dia lagi bersih-bersih kuku atau ada sesuatu yang nyangkut. Tapi kalau ini dilakukan terus-menerus, bisa jadi itu adalah tanda gatal yang luar biasa akibat alergi. Alergi makanan bisa menyebabkan peradangan pada kulit di sela-sela jari dan telapak kaki. Rasanya itu seperti kita pakai kaos kaki dari wol di cuaca panas, gatal, dan bikin nggak nyaman. Selain menjilati, kadang area telapak kakinya juga bisa terlihat sedikit bengkak atau kemerahan. Ini adalah salah satu cara tubuhnya menunjukkan reaksi alergi. Jadi, dia bukan lagi ngemil jari kakinya sendiri, dia lagi berusaha mati-matian menghilangkan rasa gatal yang menyiksa yang dipicu oleh makan siangnya. Mari kita bahas siapa saja tersangka utama di balik drama alergi ini. Apa sih bahan makanan yang paling sering jadi pemicu? Siap-siap kaget ya. Pemicu paling umum justru adalah protein yang paling sering ada di makanan kucing. Nomor 1 adalah daging sapi, diikuti oleh produk susu. Ingat, kebanyakan kucing dewasa itu intoleran laktosa. Dan ikan. Ya, Anda nggak salah dengar, ikan. Ikon makanan kucing di kartun-kartun itu ternyata salah satu alergen paling umum. Selanjutnya ada ayam, yang juga sangat sering menyebabkan masalah. Kenapa protein umum ini yang jadi masalah? Karena kucing paling sering terpapar dengan protein ini. Semakin sering sistem imun bertemu dengan suatu zat, semakin besar kemungkinannya untuk suatu saat menganggap zat itu sebagai ancaman dan memicu reaksi alergi. Jadi, bukan berarti ayam atau ikan itu jahat, tapi tubuh si kucing spesifik Anda mungkin sudah bosan dan salah mengidentifikasikannya sebagai musuh. Tanda kelima, ini memang lebih jarang, tapi bisa terjadi. Masalah pernapasan. Kadang alergi makanan bisa memicu gejala yang mirip asma atau flu. Kucing Anda mungkin jadi lebih sering bersin, batuk-batuk kering, atau napasnya terdengar mengi, ada suara ngik-ngik saat dia bernapas. Tentu saja gejala ini bisa disebabkan oleh banyak hal lain, seperti debu, asap rokok, atau infeksi virus. Tapi jika dokter hewan sudah menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut dan gejala ini muncul berbarengan dengan masalah kulit atau pencernaan, maka alergi makanan bisa jadi biang keroknya. Peradangan sistemik akibat alergi bisa menyebar hingga ke saluran pernapasan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak alergi makanan. Reaksinya tidak hanya terbatas pada perut atau kulit, tapi bisa mempengaruhi seluruh sistem tubuhnya. Jangan sepelekan batuk atau bersin yang terus-menerus, itu bisa jadi sinyal SOS yang lain. Lalu, bagaimana cara kita memastikan kalau ini benar-benar alergi makanan? Selamat datang di dunia diet eliminasi. Ini adalah satu-satunya cara paling akurat untuk mendiagnosis alergi makanan, dan ini butuh kesabaran tingkat dewa dari kita, para budak. Prosesnya begini. Di bawah pengawasan dokter hewan, Anda akan mengganti total makanan kucing Anda dengan makanan hipoalergenik atau makanan dengan novel protein. Protein yang belum pernah dimakan kucing Anda sebelumnya, contohnya kelinci, bebek, atau babi. Anda harus memberikan makanan ini saja, dan hanya ini, tidak ada snack, tidak ada sisa ikan goreng dari meja makan, tidak ada apapun, selama 8-12 minggu. Jika dalam periode ini semua gejalanya, gatal, muntah, diare, hilang, maka selamat, Anda sudah hampir menemukan jawabannya. Langkah selanjutnya adalah provokasi.
yaitu memberikan kembali makanan lama untuk melihat apakah gejalanya kembali. Jika ya, bingo! Anda sudah menemukan penjahatnya. Penting banget untuk ditekankan, jangan mendiagnosis sendiri. Internet memang penuh informasi, tapi setiap kucing itu unik. Gejala-gejala yang kita bahas tadi, gatal, muntah, infeksi telinga, bisa juga disebabkan oleh kondisi medis lain yang serius, seperti parasit, infeksi jamur, hipertiroidisme, atau bahkan penyakit radang usus. Kalau Anda asal tebak dan cuman ganti-ganti makanan tanpa panduan, Anda bisa kehilangan waktu berharga untuk mengobati penyakit yang sebenarnya. Dokter hewan adalah partner terbaik Anda dalam hal ini. Mereka akan melakukan pemeriksaan fisik, mungkin tes darah atau kulit, untuk menyingkirkan kemungkinan lain terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka akan merekomendasikan diet eliminasi yang tepat dan aman untuk kucing Anda. Menganggap semua masalah adalah alergi makanan itu sama bahayanya dengan mengabaikan gejalanya. Jadilah pemilik yang bijak, bukan sok tahu. Mari kita bicara lebih dalam tentang novel protein. Konsepnya sederhana. Jika sistem imun kucing Anda sudah marah pada protein seperti ayam atau ikan, kita berikan protein yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sistem imunnya belum punya catatan buruk tentang protein ini, jadi kemungkinannya kecil untuk memicu reaksi alergi. Inilah kenapa sekarang banyak makanan kucing dengan rasa yang kedengarannya eksotis. Kelinci, bebek, domba, kanguru, bahkan daging buaya. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi punya tujuan medis yang sangat penting. Saat melakukan diet eliminasi, dokter hewan biasanya akan menyarankan protein seperti ini. Ini adalah cara kita untuk mereset sistem imun si kucing dan memberikan waktu bagi tubuhnya untuk pulih dari peradangan. Jadi, kalau Anda lihat ada makanan kucing rasa kelinci, jangan heran. Itu mungkin adalah penyelamat bagi kucing-kucing yang punya perut super sensitif. Selain novel protein, ada juga yang namanya hydrolyzed protein diet. Kedengarannya canggih. Ya, memang. Ini adalah makanan terapi yang dirancang khusus oleh para ilmuwan. Begini cara kerjanya. Mereka mengambil protein umum, misalnya ayam, lalu memecahnya menjadi potongan-potongan molekul yang super-duper kecil. Saking kecilnya, sistem imun kucing tidak lagi bisa mengenalinya sebagai protein ayam. Ibaratnya kalau sistem imun itu satpam yang lagi nyari penjahat. Si ayam, penjahatnya ini sudah menyamar pakai kostum semut. Satpamnya nggak akan bisa ngenalin lagi. Makanan jenis ini sangat efektif untuk diagnosis dan penanganan alergi makanan, karena hampir tidak mungkin memicu reaksi. Biasanya makanan ini hanya bisa didapatkan melalui resep dokter hewan, dan harganya memang lumayan menguras dompet. Tapi untuk kucing dengan alergi parah, diet ini bisa jadi solusi yang mengubah hidupnya. Satu hal yang sering jadi jebakan saat diet eliminasi adalah snacks. Kita sering enggak tega lihat muka melas si Anabul saat kita lagi ngemil. Akhirnya kita kasih sepotong kecil keju, atau satu remah biskuit, atau sedikit daging dari makan malam kita. Kelihatannya sepele kan? Salah besar. Sepotong kecil makanan terlarang itu sudah cukup untuk merusak seluruh proses diet eliminasi yang sudah berjalan berminggu-minggu. Itu seperti menyalakan korek api di gudang bensin. Reaksi alergi bisa langsung kambuh dan semua usaha Anda jadi sia-sia. Anda harus kembali ke titik nol. Jadi, selama periode diet, disiplin adalah kunci. Komunikasikan ini ke semua anggota keluarga. Tidak ada yang boleh memberikan makanan apapun selain makanan terapi yang sudah ditentukan. Tempel pengumuman di kulkas, kalau perlu. Kesuksesan diet ini bergantung 100% pada kepatuhan kita. Bagaimana dengan perubahan perilaku? Apakah alergi makanan bisa mempengaruhi mood kucing? Jawabannya, iya banget. Coba bayangkan diri Anda sendiri. Kalau Anda punya penyakit kulit yang bikin gatal sepanjang hari, atau perut yang terus-menerus mulas, apakah Anda bisa jadi orang yang ceria dan ramah? Tentu tidak. Hal yang sama berlaku untuk kucing. Rasa tidak nyaman yang konstan bisa membuat kucing yang tadinya ramah jadi lebih pemarah, gampang tersinggung, atau suka menyendiri. Dia mungkin jadi tidak mau bermain atau tidak suka dielus karena sentuhan saja bisa membuat kulitnya yang meradang terasa sakit. Kadang pemilik mengira kucingnya berubah sifat atau stres, padahal akar masalahnya adalah penderitaan fisik yang tidak terlihat. Setelah alerginya teratasi, banyak pemilik yang kaget melihat kucing mereka kembali menjadi ceria dan aktif seperti dulu. Mitos yang perlu diluruskan. Alergi itu muncul sejak kecil. Ini tidak selalu benar.
Faktanya, alergi makanan bisa berkembang kapan saja dalam kehidupan seekor kucing, bahkan pada kucing senior sekalipun. Kucing Anda bisa saja sudah makan merek makanan yang sama selama 5 tahun tanpa masalah. Lalu tiba-tiba di tahun ke-6, dia mulai menunjukkan gejala alergi terhadap makanan itu. Kenapa? Karena alergi adalah soal paparan berulang. Butuh waktu bagi sistem imun untuk belajar, dan akhirnya memutuskan bahwa suatu zat adalah musuh. Jadi jangan pernah berpikir, nggak mungkin alergi, dia udah makan ini dari dulu. Justru karena dia sudah makan itu dari dulu, kemungkinan alergi terhadap bahan tersebut jadi lebih besar. Waspada itu perlu di setiap usia. Peran bahan tambahan dalam makanan kucing juga tidak bisa diabaikan. Terkadang, bukan protein utamanya yang jadi masalah, tapi bahan-bahan perintilan di dalamnya. Pewarna buatan, perasa buatan, pengawet kimia, dan bahan pengisi berkualitas rendah seperti jagung, gandum, atau kedelai bisa menjadi pemicu masalah bagi beberapa kucing. Sistem pencernaan mereka tidak dirancang untuk mengolah bahan-bahan ini dalam jumlah besar. Meskipun mungkin bukan alergi sejati, bahan-bahan ini bisa menyebabkan intoleransi makanan, yang gejalanya sangat mirip dengan alergi, masalah pencernaan, kulit kusam. Itulah mengapa membaca label komposisi makanan kucing itu sangat penting. Pilihlah makanan dengan daftar bahan yang singkat, jelas, dan didominasi oleh sumber protein hewani berkualitas tinggi. Semakin sedikit bahan aneh, semakin baik untuk perut sensitif mereka. Setelah Anda berhasil menemukan pemicu alerginya, apa langkah selanjutnya? Manajemen jangka panjang. Ini berarti Anda harus berkomitmen untuk memberikan makanan yang aman bagi kucing Anda seumur hidupnya. Ini mungkin berarti Anda tidak bisa lagi sembarangan membeli makanan kucing yang sedang diskon. Anda harus selalu memeriksa labelnya dengan teliti. Ini juga berarti Anda harus lebih waspada. Kalau ada tamu datang, pastikan mereka tahu untuk tidak memberi makan si kucing. Kalau Anda punya hewan peliharaan lain, mungkin Anda harus mengatur waktu makan mereka secara terpisah untuk menghindari pencurian makanan. Mungkin terdengar merepotkan, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Melihat kucing kita sehat, bahagia dan bebas dari rasa gatal atau sakit perut adalah imbalan yang lebih dari cukup untuk semua kerepotan ini. Satu lagi jebakan, grain free bukan berarti allergy free. Beberapa tahun terakhir, makanan grain free atau bebas biji-bijian jadi sangat populer. Banyak yang mengira ini adalah solusi untuk semua masalah alergi. Padahal ini adalah kesalahpahaman. Seperti yang kita bahas tadi, alergen paling umum pada kucing adalah protein hewani, seperti sapi, ikan, dan ayam, bukan biji-bijian. Alergi terhadap gandum atau jagung pada kucing sebenarnya cukup jarang. Makanan grain-free seringkali hanya mengganti jagung dengan kentang atau kacang polong, tapi tetap menggunakan protein ayam atau ikan, yang mungkin justru menjadi pemicu alergi si kucing. Jadi, jangan terjebak oleh marketing. Makanan grain-free bisa jadi pilihan yang baik untuk beberapa kucing, tapi itu bukan jaminan bebas alergi. Kuncinya tetap pada identifikasi protein spesifik yang menjadi masalah bagi kucing Anda. Bagaimana dengan suplemen? Apakah ada yang bisa membantu? Tentu ada. Setelah berkonsultasi dengan dokter hewan, beberapa suplemen bisa sangat membantu dalam proses pemulihan. Asam lemak omega 3, misalnya, yang banyak ditemukan di minyak ikan, punya sifat antiinflamasi yang kuat. Ini bisa membantu menenangkan kulit yang meradang dan mengurangi rasa gatal. Probiotik juga sangat bermanfaat. Probiotik adalah bakteri baik yang membantu menyeimbangkan kembali mikroflora di dalam usus. Setelah mengalami diare atau peradangan kronis, usus kucing butuh bantuan untuk pulih. Probiotik bisa meningkatkan kesehatan pencernaan secara keseluruhan dan memperkuat sistem imun. Tapi ingat, suplemen adalah pendukung, bukan pengganti diet yang tepat. Anda tidak bisa terus memberikan makanan pemicu alergi, lalu berharap suplemen bisa menyelesaikan masalahnya. Atasi dulu akarnya, baru perkuat dengan suplemen. Selain tanda-tanda fisik, perhatikan juga kondisi bulunya. Kucing yang sehat punya bulu yang berkilau, tebal dan lembut. Alergi makanan bisa membuat bulu jadi kusam, kering, rapuh dan rontok berlebihan. Kenapa? Karena kulit yang meradang bukanlah lingkungan yang baik untuk folikel rambut yang sehat. Selain itu, jika tubuh terus-menerus berperang melawan alergen, nutrisi yang seharusnya digunakan untuk menjaga kesehatan bulu dan kulit akan dialihkan untuk mengatasi peradangan. Jadi,
Jika karpet bulu di rumah Anda tiba-tiba jadi lebih tebal dari biasanya, dan saat dielus bulu si Anabul terasa kasar, ini bisa menjadi tanda lain bahwa ada sesuatu yang salah dari dalam. Jangan remehkan kesehatan bulu, itu adalah cermin dari kesehatan internalnya. Terakhir, mari kita bicara soal kesabaran. Menangani kucing dengan alergi makanan adalah sebuah maraton, bukan sprint. Proses diet eliminasi butuh waktu berbulan-bulan. Mungkin Anda akan mencoba beberapa jenis makanan sebelum menemukan yang benar-benar cocok. Akan ada saat-saat frustrasi ketika gejalanya seolah tidak membaik, tapi jangan menyerah. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah bentuk cinta dan kepedulian. Anda sedang berjuang untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi sahabat berbulu Anda. Bekerja samalah dengan dokter hewan, catat setiap perubahan, dan tetaplah konsisten. Ketika Anda akhirnya melihat kucing Anda berhenti garuk-garuk, bisa makan dengan nyaman, dan kembali bermain dengan ceria, semua usaha itu akan terasa sangat sepadan. Anda adalah pahlawan bagi mereka, ingat itu. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang kalian tahu bedanya antara diva yang pemilih dan pasien yang butuh pertolongan. Jadi, lain kali si bos di rumah menatap mangkuk makanannya dengan tatapan menghina, jangan langsung marah. Coba perhatikan lebih jeli, apakah ada garuk-garuk, apakah ada masalah di perutnya? Mengamati dan memahami sinyal-sinyal kecil ini adalah tugas kita sebagai staf pribadi, koki, sekaligus tim medis mereka. Ini adalah level tertinggi dari cinta kita pada makhluk-makhluk agung yang mengizinkan kita tinggal di rumah mereka ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kucing-kucing kalian jadi lebih sehat dan bahagia. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman cat lover lainnya. Ya, sebagai penutup, coba deh share di komentar, makanan paling aneh apa yang pernah ditolak mentah-mentah sama kucing kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.